Al-Hujurat terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas yang mana? Oke, silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Ada yang sakit? Ada. Di sini siapa? Saya. Kenapa? Sakit apa? Oh ya nggak apa-apa. Semoga cepat sembuh ya. Tapi bisa konsen kan? Bisa coba. Ada yang nggak turun nggak hari ini? Nggak ada. Nggak ada. Kalau ketua kelasnya siapa? Tadi ini ya. Nanti kalau temannya ada yang nggak masuk atau sakit, dikasih surat. Nanti kasih tahu ibu ya. Iya, Bu. Ya. Oh ya ibu mau apa namanya? Mengatur posisi belajar kalian. Agak kesini sini, sayang. Ya siap. Oke. Siap. Oke gitu ya. Iya iya iya. Sebelum ibu memulai pembelajaran hari ini, masih ingat nggak sih pembelajaran yang kemarin tentang apa? Iya, kejujuran ya. Ingat ya. Oke. Di sini kita mau bahas apa sih? Tahu nggak hari ini tuh mau bahas apa? Tentang gibah. Gibah. Oke, gibah itu apa sih? Menggunjing, membicarakan orang, Dia bicara menggunjing. Oke, ternyata salah satu anak-anak ibu semuanya tuh udah pada baca buku ya di rumah ya. Pintar sekali. Oke, tujuannya kita membahas tentang gibah ini apa sih? Yaitu agar kita terhindar dari apa? Dari dosa gibah. Dari perbuatan Maksiat. gibah itu zalim kepada orang lain, perbuatan jahat juga yang mengarahkan kita terhadap perbuatan dosa besar seperti itu. Oke, ibu mulai ya. Gibah ini apa? Secara bahasa, gibah tadi itu adalah mengumpat atau menggunjing. Secara istilah, gibah itu adalah membicarakan kebenaran yang terdapat di dalam diri saudaramu ataupun orang lain kepada orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut. Orang yang dibicarakan itu namanya, atau membuka aib saudara sendiri. Nah, itu artinya dari gibah. Ada yang tahu nggak sih hukumnya gibah itu apa? Angkat tangan. Iya mbak. Mbak siapa namanya? Oh ya, haram. Oke, haram. Kalau Mbak Nisa? Haram. Oke. Ibu jelaskan ya. Mungkin anak-anak ibu ada yang tahu atau ada yang tahu, tapi ibu akan memperjelas kembali. Ya, gibah itu terdapat di dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang menyatakan, ayo siapa yang mau baca? Mbak Nisa? Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu. Kencang-kencang ya. Amanut tanibu kasiram minad don. Inna ba'dun doni ismu wa la tajassasu wa la yahtaba'duhum ba'do. Ayuhibbu ahadukum kulah ma'afihi maitan fakaritumu. Stop, Mbak Acin. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Amin. Ini dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Ya artinya, ibu minta tolong anak-anak ibu
ngebalikin ini? Bisa ya? Oh ya. Gak apa-apa ya, lem aja sementara yang bisa. Oke ya, silakan duduk. Yang artinya, baca bareng-bareng ya semuanya. Yaitu wahai Orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang memuji sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya hingga mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat dan Penyayang. Nah, Al-Hujurat ayat 12. Iya, Al-Hujurat ayat 12, benar sekali. Ibu akan menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang beriman ini apa? Kita sebagai orang muslim, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Bagaimana ketika kita mendapatkan sesuatu, kita berprasangka-prasangka atau menduga-duga, itu tidak baik, kita menduga-duga. Paham? Kayak maksudnya tuh kita memprasangka orang, orang ini seperti ini, padahal belum tentu orang itu seperti itu. Jadi itu perbuatan yang dosa. Terus, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Paham di sini? Mbak Acin apa maksudnya? Bahwasannya janganlah kamu mencari orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Maksudnya? Kita nggak boleh cari-cari kekurangan orang lain, kesalahan-kesalahan, apalagi apabila kita sudah tahu kesalahannya, kita malah membicarakannya kepada teman-teman kita yang lain. Ya, seperti itu ya. Bagus sekali jawabannya. Kita tepuk tangan buat Mbak Acin. Oke, siap. Dan apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaramu sendiri? Ibarat itu kita memakan daging saudara kita sendiri, memakan daging bangkai saudara kita sendiri, dengan kita menceritakan orang lain tanpa sepengetahuan orang itu dalam hal kebenaran ya. Karena gibah itu apa sih? Yaitu adalah menyangkut kebenaran dalam diri orang sendiri. Kalau misalnya di luar dari kata kebenaran itu dikatakan sebagai fitnah. Itu ada di dalam hadis riwayat Muslim. Nanti gua akan jelaskan kisahnya. Aduh, ini nggak bisa diam ya. Nanti kita buka aja. Terus tentu kamu merasa jijik, ya pasti bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat. Nah, ketika kita membicarakan orang lain, bergibah, dan pada saat itu kita sadar, oh perbuatan ini tidak baik. Perbuatan itu di dalam Quran Al-Hujurat ayat 12 itu menyatakan kita seperti memakan bangkai saudara kita sendiri. Cepat-cepatlah bertaubat, sholat taubat 2 rakaat, atau segeralah kita berzikir minta ampun kepada Allah, seperti itu ya. Oke, paham di sini, paham? Tidak ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, sebentar ya. Ya. Terus setelah itu Ibu akan menceritakan beberapa kisah dari tentang gibah ini dari Rasulullah SAW terhadap para sahabatnya. Yang pertama yaitu adalah waktu itu, ini adalah hadis riwayat Muslim. Halo. Hai. Halo. Hai. Ayo nggak boleh loyo dong, semangat. Perhatikan Ibu ya. Masih semangat? Masih kuat Mbak Nisa? Yang sakit masih kuat? Oke. Ya, Ibu akan menceritakan sedikit di sini, yaitu adalah tentang, aduh ini jatuh, gimana ini? Tolong dong, Ibu minta tolong Mbak ketua kelasnya, silakan taruh ke bawah. Ya, Ibu akan lanjutkan ya. Ibu minta maaf. Ya, gini. Setelah itu, Ibu akan menceritakan sebuah kisah. Ini juga termasuk dalam hadis riwayat Muslim, yang dimana pada saat itu Rasulullah berkata kepada para sahabat, bilang seperti ini. Rasulullah bilang kepada sahabat, wahai kalian, tahukah kamu gibah itu apa? Nah, mereka menjawab, Allah dan Rasulullah yang lebih tahu akan hal itu. Terus Rasulullah bilang, gibah itu adalah membicarakan aib orang lain atau saudaramu, atau yang terdapat di dalam diri saudaramu suatu kebenaran terhadap orang lain
tanpa sepengetahuan saudaramu, seperti itu. Terus para sahabat bilang, wahai Rasulullah, jika yang ada di dalam diri teman saya itu benar-benar ada dan itu nyata ada dalam dirinya, bagaimana Rasulullah? Kata-kata Rasulullah begini, wahai sahabatku, kita membicarakan kebenaran dalam diri saudara kita tanpa sepengetahuan saudara kita, itu disebut namanya ghibah. Sedangkan jika kamu membicarakan sesuatu yang di dalam saudaramu itu adalah suatu kebohongan besar dan tidak ada di dalam diri mereka, itu disebut apa? Fitnah. Ya, fitnah. Fitnah itu apa sih? Ada kata-kata lain, biasanya itu fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Karena apa? Kita kayak menganiaya orang itu. Misalnya Mbak Acin tahu Mbak Nisa itu mungkin punya aib, terus Mbak Acin itu ceritakan kepada orang lain tanpa sepengetahuan Mbak Nisa. Bagus nggak itu? Enggak. Mbak Nisa sakit hati nggak? Oke. Iya. Dan kita menyakiti hati orang lain itu tuh gimana ya nak? Akan susah sembuhnya gitu loh. Dan itu dipertanggungjawabkan di akhirat nanti, seperti itu. Dan setelah itu apa sih hukum? Ya, hukum kan haram ya, hukumnya ghibah ya. Itu haram karena seperti memakan bangkai saudara kita sendiri di dalam Quran Al-Hujurat ayat 12. Dan salah satu kisah yang Ibu ceritakan dari tadi itu bisa kita ambil hikmahnya bahwasannya Rasulullah sudah melarang adanya suatu ghibah dan juga fitnah ya. Itu di dalam hadis riwayat Muslim termasuk. Oke. Kalian tahu nggak sih hukum orang yang mendengarkan ghibah? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu ya? Oh, mungkin belum pernah dengar ya. Jadi hukumnya orang yang mendengarkan ghibah, misalnya Mbak Acin itu menceritakan teman yang lain dan Mbak Nisa yang mendengarkan. Nah, Mbak Nisa yang mendengarkan ini apa? Haram hukumnya. Dan landasannya apa? Di dalam Quran Ibu juga lupa lagi. Al-An'am ya. Maaf ya anak-anak. Ya, Ibu melihat kondisi kalian seperti ini kan senang dong, semangat. Ibu jadi semangat juga untuk mengajar kalian. Please. Makasih. Gini nak, itu terdapat di Quran surah Al-An'am ayat 68. Kenapa? Ibunya apa juga? Al-An'am ayat 68 yang dimana itu menyatakan hal seperti kita ketika misalnya nih, hello, Hai. hai, Halo. halo, ya, gitu dong, semangat, hadap ke ibu, jangan hadap ke temannya, ibu nggak mau hadap ke ibu ya. Nah, ibu akan ceritakan sedikit di dalam Quran surah Al-An'am ayat 68 ya. Itu ceritanya seperti ini. Ketika kalian ada di suatu, misalnya di dalam suatu golongan atau di dalam majelis. Nah, kalian itu mendengar suatu ghibah, tapi kalian tahu ghibah itu adalah hal yang salah. Kalian bercerita nih Mbak Aceh sama Mbak Nisa dan ada orang-orang yang lain. Tapi Mbak Nisa sama Mbak Aceh ini sadar perlakuan hal seperti itu tuh tidak baik. Jadi bagaimana yang harus kalian lakukan? Kan kalian mendengarkan ghibah ya. Nah, pertama yaitu adalah mencoba untuk lari dari golongan itu atau majelis itu. Itu hal yang penting karena mendengarkan ghibah itu adalah haram. Tapi kalau kalian tidak bisa keluar dari majelis atau kelompok itu, kenapa Mbak? Bu. Ya, jadi itu kalian ya udah. Jadi kalau memang benar-benar kalian nggak bisa keluar dari kelompok atau golongan itu, halo, itu maka kalian harus berpura-pura tidak mendengarkan yang dibicarakan itu. Jadi kalian pura-pura aja main apa, pokoknya jangan sampai mendengarkan hal itu. Kalau memang benar-benar tidak bisa keluar dari kelompok orang-orang yang seperti itu. Gitu ya, paham? Jadi hukumnya ghibah apa? Haram. Hukumnya mendengarkan ghibah? Haram. Oke. Di sini Ibu sudah menjelaskan ya. Jadi Ibu mau kalian di sini nulis, oke? Setiap anak. Ya, di sini ya. Dengan cara menghindari. Ibu mau setiap anak mengisi setiap kolom itu satu persatu. Oh ya, silakan.
nih Mbak Acin, silakan duduk. Oke, Ibu koreksi ya. Cara menghindari dan bahaya ghibah. Mendapatkan dosa, betul, dosa besar. Oke. Ini betul, penambahan juga masuk neraka, benar sekali. Benar, benar. Oke, paham ya anak-anak Ibu ya? Tidak mendengarkan ghibah itu sendiri. Oke, tidak mendengar seperti tadi dihindari dalam suatu kelompok ya. Dan dalam Quran surah Al-An'am ayat 68 ya. Mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya, baca Al-Quran. Ini bagaimana maksudnya ini Mbak? Emang benar itu adalah salah satu perintah Allah untuk menghindari ghibah. Tapi maksudnya membaca Al-Quran ini dari segi mana? Maksudnya tuh Karena perintah Allah dan larangan itu ada di dalam Al-Quran. Jadi Mbak Acin berarti setiap baca Al-Quran baca artinya juga? Insya Allah. Oh gitu, pintar ya. Tepuk tangan buat Mbak Acin, buat Mbak Nisa. Hore. Oke, Ibu akan menambahi ya cara menghindarinya yang paling tepat. Ini juga di dalam hadis riwayat Muslim, yaitu adalah berbicaralah kamu yang baik-baik saja. Jika kamu tidak bisa berbicara yang baik, maka lebih baik diam, begitu. Ini juga bisa, ini termasuk bagus sekali. Terus cara apa? Berperilaku yang baik, berilmu ilmiah, beramal islamiyah, berakhlakul karimah, seperti itu ya. Paham? Paham ya? Berkata yang baik itu yang paling tepat. Kalau misalnya kalian nggak bisa berbuat yang baik, berkata yang baik, itu jangan sekali-kali untuk berkata yang lain-lain. Lebih baik diam ya, kalau tidak bisa, karena itu dipertanggungjawabkan di dalam akhirat. Terus saya mau mengoreksi bahaya ghibah, mendapatkan dosa benar, masuk neraka benar. Ini di dalam Quran surah kalau nggak salah Al-Qalam ayat 68. Kalau mendapatkan dosa ini jelas, memakan bangkai saudara sendiri dalam Quran Al-Hujurat ayat 12. Ibu tambahin lagi, selain dapat ini tuh apa sih? Ketika kalian membicarakan orang lain, apa sih dampaknya? Padahal kurang tepat. Kurang tepat. Ayo, itu padahal kalian sering loh di dalam sekitar kalian mendapatkan, ya kalau dijauhi kata lainnya mendatangkan permusuhan, kerusakan, dan tidak ada manfaatnya, membuang-buang waktu saja. Daripada kalian membuang waktu membicarain gosip-gosip, biasanya ini perempuan nih, perempuan nggak boleh kayak gitu ya, ya tidak baik. Nah jadi hindarilah sekuat mungkin hal-hal yang seperti itu. Kalau udah ada orang kayak gitu langsung tinggalkan saja, tidak usah dengerin seperti itu ya. Ya oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ibu, ayo, ada pertanyaan nggak? Oke, Mbak Acin, silakan bertanya. Kan ghibah itu ngomongin sanggup untuk menekan. Oke, Ibu bisa ya, Ibu jawab ya, langsung ya. Begini, sebenarnya tuh ada etika ketika kita menceritakan, karena gini, manusia itu makhluk sosial ya. Tidak bisa ketika dia mempunyai beban, tidak selain curhat kepada Allah. Sebenarnya yang paling bagus itu curhat kepada Allah, tapi karena kita tinggal di dunia, kita juga butuh, namanya manusia, karena kita masuk makhluk sosial, ya itu nggak apa-apa. Tapi ada etikanya nak. Begini, misalnya Mbak Acin ini punya unek-unek sama Mbak Rani misalnya. Terus dia bercerita kepada Mbak Nisa. Ya. Cara satu-satunya supaya menghindari dari ghibah itu apa? Tidak menyebutkan merek. Itu salah satu etika. Misalnya Mbak Acin bilang, Nisa, saya punya temen, jangan Nisa, bagaimana ya kalau saya ini ketemu orang-orang yang seperti ini, bagaimana pendapatmu? Nah itu dikatakan sebagai apa? Meminta fatwa kepada orang lain. Paham Mbak Acin? Paham. Jadi jangan sampai menyebutkan merek. Kalau sampai misalnya Mbak Acin itu menyebutkan merek, atau temannya Mbak Acin itu menyebutkan merek, itu akan dosa. Soalnya gimana? Kan tercoreng nama baiknya orang. Paham? Paham. Jadi tidak ada yang mau berteman dengan dia. Dan apalagi kalau ada punya teman yang menghasut, jangan temani dia, kayak berkelompok itu, jangan diikuti. Kita tetap harus positif ya. Karena kita nggak tahu alasannya orang, kenapa orang melakukan hal tersebut ya. Paham ya? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Oke anak-anak, jadi kesimpulannya itu adalah yang dimana ghibah itu merupakan membicarakan kebenaran di dalam diri saudara kita sendiri tanpa sepengetahuan dari saudara kita.
Jadi kita harus menghindarinya. Mendengarkannya itu haram dan menceritakannya juga haram. Mengerti? Mengerti, Bu. Ya, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk pertemuan yang akan datang. Dengarkan Ibu ya, dengar? Dengar. Yaitu ada yang pertama tugasnya adalah menghafal hadis. Dan hadis itu terserah kalian cari sendiri, supaya kalian itu bisa mencari sendiri, mendapatkan pengetahuan yang lainnya. Terus itu dianalisis. Nah, hadis tersebut harus menyangkut paut tentang gibah, dan analisisnya itu mencari fenomena yang terjadi di zaman Rasulullah ataupun zaman yang sekarang ini. Itu aja ya. Paham? Paham. Ya. Terima kasih. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan pada hari ini itu bermanfaat bagi kalian. Bisa kalian berikan kepada orang-orang yang lebih tidak mengerti gibah itu seperti apa. Sebelum itu, Ibu ingin membaca doa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Amin.